Halo semuanya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Dwi Pradiva. Video ini berisi informasi mengenai apa itu sampah dan pentingnya menjaga lingkungan. Sampah merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada bahan-bahan yang tidak diinginkan atau tidak digunakan lagi oleh manusia dan biasanya dibuang karena dianggap tidak memiliki nilai atau tidak berguna bagi pemiliknya. Sampah dapat berupa berbagai jenis material seperti plastik, kertas, logam, kaca, dan organik seperti sisa makanan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengapa menjaga lingkungan sangatlah penting. Menjaga lingkungan sangat penting karena lingkungan yang sehat mempengaruhi kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Beberapa alasan mengapa menjaga lingkungan itu penting, antara lain: yang pertama, kesehatan. Lingkungan yang bersih dan sehat mendukung kesehatan manusia dengan mengurangi risiko penyakit terkait polusi udara, air, dan tanah. Yang kedua, ada keanekaragaman hayati. Lingkungan yang terjaga mendukung keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang sangat penting untuk keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup manusia. Yang ketiga, itu ada sumber daya alam. Menjaga lingkungan membantu dalam mempertahankan sumber daya alam seperti udara bersih, air bersih, tanah subur, dan hutan yang penting untuk keberlanjutan hidup manusia. Keempat, perubahan iklim. Tindakan untuk menjaga lingkungan juga dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim dan menanggulangi pemanasan global. Yang kelima, itu ada kualitas hidup. Lingkungan yang bersih dan juga meningkatkan kualitas hidup manusia dengan menciptakan lingkungan yang nyaman dan indah untuk dinikmati. Nah, yang terakhir itu ada ketersediaan sumber daya. Dengan menjaga lingkungan, kita juga membantu menjaga ketersediaan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Dengan memahami pentingnya menjaga lingkungan, kita dapat mengambil tindakan untuk melindungi dan merawat alam serta meningkatkan kualitas hidup kita dan generasi mendatang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa akibat kalau kita tidak menjaga lingkungan. Tidak menjaga lingkungan dapat memiliki banyak konsekuensi negatif, termasuk kerusakan ekosistem, penurunan kualitas udara dan air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta dampak negatif pada kesehatan manusia dan ekonomi. Langkah-langkah untuk menjaga lingkungan termasuk
pengurangan limbah, konservasi sumber daya alam, dan pengguna energi terbarukan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Ada banyak tindakan yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Antara lain, yang pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan menggunakan tas belanja kain dan botol minum yang dapat diisi ulang. Nah, yang kedua, mendaur ulang sampah yang dapat didaur ulang, seperti kertas, plastik, dan logam. Yang ketiga, menghemat penggunaan air dengan cara memperbaiki kebocoran, mematikan keran saat tidak digunakan, dan menggunakan teknologi hemat air. Yang keempat, mengurangi konsumsi energi dengan menggunakan lampu hemat energi, mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan, dan memilih energi terbarukan. Yang kelima, mendukung transportasi ramah lingkungan seperti jalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum. Nah, yang keenam itu menanam pohon dan memperhatikan kelestarian hutan. Yang ketujuh, mendorong pemerintah dan perusahaan untuk mengimplementasikan kebijakan dan praktik yang ramah lingkungan. Tindakan-tindakan ini, meskipun sederhana, dapat berkontribusi secara signifikan dalam menjaga keberlangsungan lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Ada banyak tindakan yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan bagi generasi mendatang. Ada beberapa contohnya termasuk, yang pertama, daur ulang dan pengelolaan sampah dengan bijak. Yang kedua, menggunakan energi terbuka dan efisien energi. Yang ketiga itu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang keempat, menanam pohon dan mendukung program penghijauan. Yang kelima, meminimalkan penggunaan air dan pengelolaan sumber air dengan baik. Yang keenam itu mendukung kebijakan perlindungan lingkungan dan berpartisipasi dalam kampanye advokasi. Dan yang terakhir, mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak dari tindakan kita. Melalui langkah-langkah seperti ini, kita dapat membantu menciptakan dunia yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Sekarang saya akan menjelaskan bencana alam apa yang bisa kita alami
kalau tidak menjaga lingkungan. Nah, yang pertama itu banjir. Deforestasi, kerusakan hutan, dan pola penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan dapat meningkatkan risiko banjir dengan menggunakan kemampuan alamiah, hutan dan tanah untuk menyerap air. Nah, yang kedua tanah longsor, pengundulan hutan, perubahan iklim, dan praktik pengelolaan lahan yang buruk dapat menyebabkan erosi tanah dan meningkatkan risiko terjadinya tanah longsor. Yang ketiga, kekeringan, perubahan iklim, dan penggunaan air yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kekeringan dan kelangkaan air di berbagai wilayah. Yang keempat, badai dan topan. Perubahan iklim dapat meningkatkan intensitas dan frekuensi badai dan topan. Sementara kerusakan ekosistem pantai dan daerah pesisir dapat meningkatkan risiko banjir bandang dan kerusakan akibat badai. Nah, yang kelima, pemanasan global. Emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia dapat menyebabkan pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim yang ekstrim, seperti peningkatan suhu global, naiknya permukaan air laut, dan cuaca yang tidak stabil. Yang keenam, kebakaran hutan, deforestasi, perubahan iklim, dan aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan yang merusak dan dapat menimbulkan dampak kesehatan yang serius bagi manusia dan ekosistem. Dengan menjaga lingkungan dan mengadopsi praktik-praktik yang berkelanjutan, kita dapat membantu mengurangi risiko terjadinya bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Saatnya beraksi untuk masa depan kita dengan bertindak bijak dalam pengelolaan sampah. Kita memberikan kontribusi nyata untuk lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari bersama-sama menjaga bagian dari solusi. Di ujung perjalanan ini, kita menyadari bahwa menjaga lingkungan bukanlah tugas yang bisa dilakukan sendiri. Setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar bagi bumi kita. Mari kita bersatu menjaga dan merawat alam ini bersama-sama. Terima kasih telah berkomitmen untuk menjadi perlindungan lingkungan. Ayo, mari kita bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik, hijau dan berkelanjutan. Semangat untuk menjaga lingkungan tidak boleh padam. Mari kita terus beraksi. Setiap langkah kecil kita memiliki dampak besar bagi bumi kita.
Terima kasih telah berkomitmen untuk menjadi bagian dari perubahan positif. Mari kita jaga lingkungan, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi mendatang. Sekian, terima kasih telah menyimak.